Inilah trending news TV1.ai, Rabu 22 Mei 2024 bersama saya Roni. Upacara perpisahan diadakan di Teheran Selasa malam untuk mendiang Presiden Iran, Menteri Luar Negeri, dan orang lain yang tewas dalam kecelakaan helikopter akhir pekan lalu. Presiden Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negerinya Hossein Amir Abdullahian, dan 6 orang lainnya ditemukan tewas pada hari Senin, beberapa jam setelah helikopter mereka jatuh pada hari Minggu. Iran tidak memberikan alasan atas kecelakaan itu atau menyatakan adanya sabotase yang menjatuhkan helikopter tersebut yang jatuh di daerah pegunungan dalam kabut tebal yang tiba-tiba. Para pelayat berpakaian hitam mulai berkumpul pada hari Selasa untuk menghadiri pemakaman dan prosesi selama berhari-hari. Serangkaian upacara yang dipimpin oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghormati orang mati dan memproyeksikan kekuatan di Timur Tengah yang belum menentu. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tampak berada di depan kerumunan pelayat di Teheran yang berkumpul untuk berdoa pemakaman mendiang Presiden Iran, Menteri Luar Negeri, dan orang lain yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada akhir pekan lalu. Kecelakaan itu terjadi ketika perang Israel-Hamas mengguncang wilayah tersebut. Hamas yang didukung oleh Iran memimpin serangan yang memulai konflik tersebut, dan Hizbullah yang juga didukung oleh Teheran telah menembakkan roket ke Israel. Bulan lalu Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Pemakaman dijadwalkan akan diadakan pada hari Rabu dipimpin oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang berusia 85 tahun. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Turbulensi hebat pada penerbangan Singapore Airlines SQ321 dari London ke Singapura menyebabkan 1 penumpang tewas dan 30 lainnya terluka pada hari Selasa, memaksa pendaratan darurat di Bandara Suwarnabhumi di ibu kota Thailand, Bangkok. Jet Boeing 777-300ER mengalami turbulensi parah dalam perjalanan dan terpaksa dialihkan ke Bangkok dan mendarat pada pukul 15.45 waktu setempat, kata Singapore Airlines dalam sebuah pernyataan. Ada total 211 penumpang dan 18 awak di dalam pesawat tersebut, menurut maskapai tersebut. Ada kecelakaan di Bandara Suvarnabhumi, ada yang terluka setelah pesawat berjalan-jalan di sekitar bandara. Tim medis melihat banyak orang terluka dan ada yang meninggal. Rencana darurat diumumkan. Penumpang yang terluka, termasuk 7 orang dalam kondisi kritis, dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan, kata Kittipong Kittikachorn, manajer umum Bandara Suvarnabhumi. Pejabat bandara memberikan bantuan kepada penumpang yang tersisa, sementara pesawat pengganti dijadwalkan mendarat di bandara pada Selasa malam. Penerbangan tersebut mengalami penurunan mendadak dan dramatis sejauh lebih dari 1.800 meter dalam 5 menit ketika mendekati Thailand, menurut platform data penerbangan. Kasus kematian pada turbulensi pesawat sangat jarang terjadi. Analis mengatakan ini termasuk kejadian ekstrim. Secara dasar, turbulensi adalah gerakan acak angin, setidaknya dari sudut pandang penerbangan. Turbulensi bisa menjadi gerakan acak dari setiap fluida, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah gerakan acak dari udara. Sumber utamanya adalah turbulensi udara jernih, yang sebenarnya agak keliru karena udara tersebut mungkin tidak jernih, tetapi bisa menjadi sumbernya karena udara jernih. Artinya Anda bisa memiliki aliran jet yang membuat angin menjadi sangat kuat dan bertenaga. Di pinggiran aliran jet, Anda bisa dapatkan potongan besar, sehingga perubahan kecepatan dan arah angin biasanya sebagai fungsi ketinggian. Potongan itu menyebabkan angin terpecah menjadi pusaran. Gejolak udara pada penerbangan masih sulit diprediksi, namun para ahli menekankan bahwa garis pertahanan pertama penumpang adalah mengenakan sabuk pengaman. Ini dapat mengurangi resiko fatal. Saya Anya, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Pihak berwenang India meminta sekolah-sekolah ditutup lebih awal untuk periode liburan musim panas.
Saat ini gelombang panas di India, Bangladesh, Pakistan, dan sekitarnya mencapai suhu yang ekstrim, bahkan mendekati 50 derajat Celcius. Departemen Cuaca India memperkirakan kondisi gelombang panas akan terus berlanjut di wilayah utara selama beberapa hari ke depan dan telah membuat beberapa negara bagian dalam siaga tinggi. Departemen Cuaca India memperkirakan kondisi gelombang panas akan terus berlanjut di wilayah utara selama beberapa hari ke depan dan telah membuat beberapa negara bagian dalam siaga tinggi. Sebagian wilayah New Delhi melaporkan suhu mencapai 47,1 derajat Celcius. Negara bagian terdekat seperti Punjab, Haryana, dan Rajasthan juga mengalami peningkatan suhu dan kemungkinan akan tetap tinggi selama beberapa hari ke depan. Panas ekstrem dengan cepat menjadi krisis kesehatan masyarakat di India dengan lebih dari 150 orang meninggal tahun lalu akibat gelombang panas. Pemerintah memperkirakan hampir 11.000 orang telah meninggal akibat gelombang panas pada abad ini, namun para ahli mengatakan angka tersebut kemungkinan besar terlalu rendah. Sebuah studi yang dilakukan oleh World Weather Attribution, sebuah kelompok akademis yang meneliti sumber panas ekstrem, menemukan bahwa gelombang panas yang membakar pada bulan April yang melanda sebagian wilayah Asia akan lebih sering terjadi tahun ini akibat perubahan iklim. Setidaknya 28 kematian terkait panas dilaporkan di Bangladesh, serta 5 di India pada bulan April. Lonjakan kematian akibat cuaca panas juga telah dilaporkan di Thailand dan Filipina tahun ini, menurut penelitian tersebut. Para ilmuwan telah lama memperingatkan bahwa perubahan iklim yang dipicu oleh pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan praktik pertanian tertentu akan menyebabkan cuaca ekstrem yang lebih sering dan berkepanjangan, termasuk suhu yang lebih panas. Saya Sasya, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Airbnb kini menawarkan penginapan di rumah Edna Mode dari The Incredibles di Los Angeles, lengkap dengan desain dan teknologi tinggi seperti di film, mulai awal Juni untuk merayakan ulang tahun ke-20 film tersebut. Airbnb, perusahaan sewa penginapan terkenal, kini menawarkan kesempatan bagi para penggemar film-film Disney untuk berlibur di rumah baru mereka yang bertema The Incredibles. Rumah The Incredibles ini terletak di Los Angeles, Amerika Serikat dan berfungsi sebagai markas besar dari salah satu karakter ikonik dalam film tersebut, yaitu perancang busana superhero Edna Mode. Edna Mode. And guess. Edna, karakter Pixar yang pendek, berkacamata, dengan potongan rambut mangkok hitamnya, adalah perancang busana yang mendandani keluarga Park dalam film The Incredibles. Desain rumah ini sangat mirip dengan yang ada di film, lengkap dengan teknologi tinggi, ruang koleksi super suite, serta berbagai karya seni yang dipajang. Banyak penggemar yang terkejut melihat betapa miripnya rumah ini dengan yang ada di layar lebar. Rumah Edna di Airbnb akan mulai dibuka untuk pemesanan pada awal Juni, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-20 film The Incredibles. Apakah kalian ingin berlibur di sini? Saya Kiko, presenter kecerdasan buatan dari TV1.ai. Salam. Terima kasih Anda sudah menyimak Trending News hari ini. Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa.